Nah, pas ke Malaysia nih, sempat ngalamin culture shock gitu nggak Pak? Pas di Malaysia itu Nah, awal-awal. oke, ini menarik ini Mas. Jadi uh, saya jujur di Malaysia itu nggak terlalu Mas. Oke, Culture shocknya itu nggak terlalu. oke. Jadi kayak misalkan nih ya, di sana masjid juga banyak gitu kan. Iya, Bahkan masjid di Malaysia kan lebih ramai gitu. iya Ya kan betul. kalau dulu saya ngerasain saya di kota-kota lain gitu juga masjidnya itu lebih ramai, masjid kampus juga walah mau zuhur mau asar juga Iya, penuh terus itu. Terus apa ya makanannya juga familiar, bahkan saya kalau di dekat tempat saya itu tempe penyet itu kan di mana-mana. iya. Nah, jadi nggak terlalu culture shocknya saya nggak terlalu. Oke. Berarti langsung bisa adaptasi ya Pak. Nah, sebelum ke Malaysia sempat punya kayak ekspektasi gitu nggak Pak? Kalau saya kan dulu sebelum ke Malaysia saya mikirnya hal paling sama-sama aja kayak di Indonesia. Tapi ternyata setelah saya ke sana orang-orangnya ngomong mostly bahasa Inggris, terus ada beberapa kebiasaan yang beda sama kita dan yang lainnya. Eh, Pertama saya malah apa ya mungkin ekspektasinya biasa-biasa aja. Mm-hmm. Kayak saya juga dulu sebelumnya kan dari riset dulu ternyata memang makanan kita nggak jauh beda, terus jadi budayanya juga nggak terlalu beda. Ekspektasi saya mungkin awal-awal agak takut mas, nggak takut kan, Takutnya waduh kenapa? takut kayak apa ya, takut mereka welcome nggak sih sama orang Indonesia kan, kita Oh kalau lihat iya, berita kan iya wah benar-benar. TKI penyiksaan gitu kan. Iya benar. Terus juga dulu Mispersepsi. kan ya apa, dulu kan saya suka nonton sepak bola dulu kan, itu ya panas ya Iya betul. sepak bolanya gitu kan. Tapi ternyata waktu saya kesana tuh mereka orang Malaysia tuh saya ngerasa kayak gini, kalau kita keras sana lebih keras lagi, Iya, tapi begitu kita nunduk, begitu kita itu kayak slow, sana iya, lebih slow lagi gitu loh. iya betul. Jadi saya sering banget ketemu pengalaman gitu kan, mungkin lagi ngurus administrasi di kampus atau di mana gitu, ketika apa berbincang sama orang Malaysia, uh, di depan saya orang dari negara lain gitu keras, mereka ini tambah keras lagi kayak nggak takut gitu loh Oh orang iya. Malaysia. Tapi ketika sayanya coba slow down, saya coba woles, sana juga Hmm. slow down juga. Oh jadi gitu, jadi yang penting kita nggak nantang, kita nggak ngelawan, sana asik banget kok. Saya overall selama saya di Malaysia itu saya senang banget dan apa ya, uh, banyak dipertemukan dengan orang-orang Malaysia yang baik-baik, yang hangat-hangat sama saya, yang Betul. perhatian-perhatian. Jadi malah asik-asik aja gitu. Iya betul. Emang apa yang kita lihat mungkin dari kedua belah pihak ya Pak, dari kedua belah pihak negara Hmm. itu kita kan selalu melihat apa yang terjadi di media atau mungkin media Iya. sosial. Indonesia, Malaysia itu suka bergaduh dan yang lainnya. Cuman in Hmm. reality ketika kita ke sana ya baik-baik aja. Apalagi mereka Betul. juga banyak yang respect sama kita karena Indonesia itu multicultural tapi kita nggak pernah clash Hmm. satu sama lain dan kita multiras Betul. juga dan mereka juga sebenarnya mirip-mirip sih, cuman kalau kita kan multirasnya itu memang native Indonesian, kalau mereka kan memang ada beberapa pendatang yang mereka sebut Iya. pendatang dan yang lainnya. Iya betul, betul, betul. Oke. Untuk pengalaman nih Mas, misalnya ada pengalaman unik atau pengalaman horor gitu nggak selama kuliah di UKM? Oh iya. Kalau pengalaman horor, jangan ditunggu nih konten dari Mas Silmi tentang yang Oh, horor-hororan nih. oke. Aku sempat pernah bikin konten juga di UKM. Iya Nah dong. itu tuh Mas Iya, Bagas tuh iya. ngerasain juga nggak sih kalau di UKM itu bener ada kayak gitu nggak sih gitu? Eh, Gini Mas, karena kalau dulu kan gimana ya, saya tuh karena baru pertama kali merantau gitu ya, jadi Iya, saya agak kurang berani eh, keluar malam di kampus malam gitu, memang agak-agak kurang berani sih. oke. Cuman memang sana kan kampusnya luas-luas banget ya, Iya betul. kampusnya luas-luas banget. Jadi memang kalau malam itu memang suasananya agak-agak berbeda gitu. Iya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak pernah di sana.
selama di sana saya nggak pernah menemui hal-hal yang horor, itu nggak pernah Oke. gitu. Kalau apa ya, kalau kejadian unik eh, itu Mas, saya tuh salah satu hal yang unik banget itu tuh adalah kartu pelajar Iya. itu sakti sekali ternyata. Kartu pelajar student UKM itu Oke. sakti. Jadi kayak kalau kita kena apa itu namanya, tilang, apa itu bahasa Malaysia Inggrisnya tilang itu ya. Iya. Apa ya saya juga lupa. Nah, apa itu? Kalau tilang, kena tilang, kita alhamdulillah sih mungkin surat-surat lengkap segala macam ya. Tapi begitu kita kasih tunjuk, Cik, saya student, kan pasti langsung, oh oke, jalan-jalan gitu. Oke. Jadi kayak nggak perlu diperiksa lah kalau student lah gitu. Iya. Jadi itu wah, itu yang wow, kita di Indonesia kita ditilang Bodoh amat. bodo amat. Mau student mau apa itu ya. Oh iya betul. Kalau di sana kalau kita bilang, Cik saya student gitu, pasti langsung dikasih, dibaikin, langsung nggak sambil marah-marah, pokoknya perlakuannya beda lah. Iya Itu betul. yang wow, keren. Sama sering dapat potongan juga nggak sih Mas? Kalau saya dulu walaupun cuma exchange kan dapat student card juga. Tapi itu kemana Mas sering dapat diskon kalau beli-beli. Oh, kalau saya mungkin saya nggak tahu ya Mas ya. Iya. Saya nggak tahu, cuman kalau saya dapat zakat Mas. Oh, disakatin dari Iya. university. Jadi saya dapat 2 Oke. dari bukan Kerajaan. university, dari provinsi, dari kerajaan Oke. Selangor, Oke. sama dari negara Malaysia. Jadi dapat 2 zakat. Oke. Ya, Itu dalam bentuk sembako atau uang atau ya, gimana? duit ditransfer ke akun kita. Oh, enak ya. Oh iya, jadi waduh. Setahun sekali itu dapat 1.000. Jadi dapat 2 zakat, dapat 2.000. Wih, Lumayan. 2000 lumayan 7 juta ya, Mas. Iya, makanya itu. Aduh. Itu semua dapat, maksudnya mau, pokoknya kalau student dapat itu pokoknya. Iya. Jadi Pak, rame-rame kita ngurus itu. Oke. Nah, itu selama di Malaysia ada nggak sih kayak mungkin hikmah yang bisa diambil sama Mas Bagas yang nggak ada di Indonesia? Mas Bagas belajar apa di sana? Mungkin tentang meaning of life atau society-nya gitu? Oke, kalau saya itu Mas, saya satu hal yang ngerubah mindset saya banget. Yang saya dapat dari Malaysia itu, saya ngeliat orang sana tuh kayak play hard, work hard. Oke. Jadi kalau kamu belajar, oke, kamu harus benar-benar belajar banget gitu. Iya. Serius belajar banget. Tapi waktu kamu vacation, waktu kamu main, ya udah kita main aja beneran gitu loh. Nah, itu yang apa namanya jadi pelajaran hidup buat saya. Maksudnya kayak oke, kalau Senin sampai Jumat kita memang wayah belajar, ya udah kita fokus aja belajar. Iya. Nanti ada kok waktu weekend kita untuk main-main gitu, untuk istirahat ada kok. Gitu. Nah, itu yang saya dapat banget dari teman-teman saya di sana. Karena kan dulu circle saya mungkin nggak semua orang Indonesia ya, tapi kebetulan saya dan teman-teman itu kan waktu belajar males-malesan, ingin main, nanti waktu udah weekend bukannya main malah rebahan ruangan gitu kan. Oke. Nah, jadi kayak iya, jadi belajar nggak niat, ingin main lah, nanti waktunya main ya udah ternyata gitu-gitu doang lah. Kalau saya di sana belajar, banyak teman-teman saya gitu. Waktu belajar tuh ibarat kata selesai kuliah jam 3 gitu, ya mereka masih di kampus sampai jam 6 gitu. Iya betul. Sampai mau maghrib gitu, belajar gitu. Saya kok gila banget gitu, semangat belajarnya keren gitu. Iya betul. Itu yang itu saya dapatkan pelajaran. Tapi ketika mereka vacation itu ke Singapura lah, bahkan ke Indonesia gitu kan. Iya. Walaupun itu cuma Sabtu Minggu doang gitu loh. Oh, jadi itu ya jadi enak waktu mereka main ya main, waktu belajar ya udah serius belajar gitu. Play hard, work hard. Iya. Ibaratnya ada waktu-waktu sepanengnya ya Pak, Mas. Betul. Ada sepanengnya, ada slownya gitu. Ya betul sekali. Itu yang saya tangkap.
Oke. Nah, setelah lulus dari UGM kan Mas Bagas nih kan jadi dosen, otomatis ada penyetaraan ijazah. Betul. Nah itu boleh di-share nggak? Karena kan banyak juga yang saya personally juga pengen pursuing jadi lecturer. Cuma kan saya emang belum S2, jadi emang apa ya, Hmm. belum bisa di tahap itu. Cuman saya juga paling nggak tak sedikit banyak tahu kalau misalnya kita lulusan dari luar negeri, kita memang harus disetarakan agar kita bisa jadi dosen di Hmm. Indonesia gitu. Nah prosesnya gimana? Prosesnya lewat web, Mas. Oke. Lewat websitenya Ristek Dikti. Nanti kita upload segala macam persyaratan, scan ini, scan itu, scan saya lupa ya, mungkin bisa dicari di web. Iya. Scan ini itu. Nanti kita akan dapat kayak notifikasi gitu lah. Jadi nanti kan kita kayak apa ya, masukkan username, password gitu kan. Oh iya iya. Nah, nanti kita bisa ngelihat udah berapa persen gitu. Oke. Nanti kalau sudah 100%, kita ada dua pilihan. Apakah mau diambil atau dikirim gitu. Oke. Jadi itu nggak ribet ya Jadi sebenarnya. nggak sorry. Kalau ngambilnya harus, Mas. Kalau Oke. ngambil harus ke Menristek Dikti. Oke. Kita harus ke Jakarta. Nggak, ya kayaknya di Jakarta, di Medan juga kayaknya ada. Pokoknya kita harus ke Menristek Diktinya terus ngambil. Nggak ribet, cuman memang butuh waktu. Maksudnya Oke. nggak bisa kita berharap seminggu langsung jadi, nggak mungkin. Jadi nunggunya 1-2 bulan. Oke. Ya. Nah, ketika setelah sambil ngurus itu, kita kan pasti apply job juga kan. Kalau misalnya kita Ya. pengen apply jadi dosen. Nah, ketika proses itu, kalau kita belum melakukan penyetaraan ijazah, apakah ijazah luar negeri kita itu tidak diakui atau bagaimana? Kalau kita tergantung universitasnya, Mas. Kalau mau daftar negeri, dalam artian dosen PNS, itu wajib menggunakan penyetaraan. Kalau enggak, kita udah gagal di administrasi. Jadi kalau kita PNS itu kan seleksi pertama seleksi administrasi. Cuman kalau di swasta nggak harus. Di swasta kan kita tergantung kebijakan univnya masing-masing. Oke. Jadi kalau univnya memang bisa dinego, misalkan kita ngasih tahu ini sedang proses penyetaraan, mungkin bulan depan baru selesai gitu, insya Allah bisa. Cuman mohon maaf saya nggak bisa ngasih data validnya karena saya kebetulan waktu itu nggak mengalami itu, Mas, alhamdulillahnya. Jadi saya dulu saya ijazah jadi saya langsung nyetarakan. Oke. Jadi kan ijazah jadi itu saya ngambil di Malaysia. Ya. Nah, dari Malaysia itu saya upload semuanya langsung. Jadi begitu ijazah di tangan, langsung saya scan, langsung saya daftarkan penyetaraan. Jadi nggak pakai lama. Oke. Nah, sebulan kemudian penyetaraan jadi lah. Jadi saya udah di tangan nih ijazah sama penyetaraan, baru saya cari kerja. Oh, oke. Jadi emang lebih baik kita begitu lulus langsung cepet-cepet diurus aja ya, nggak harus Langsung. apply. Jadi kan syarat penyetaraan itu kan ada berbagai macam, bukan banget ya, kayak scan paspor lah, scan akte kelahiran, kakak segalanya itu laksanakan sebelum kita dapat ijazah. Kita udah punya soft file-nya dulu nih. Kita persiapkan. Nah, jadi begitu nanti ijazah dapat, kita tinggal nyekin ijazah doang, langsung upload ke website Ristek Dikti. Oke. Ini saya ada satu pertanyaan nih. Kalau misalnya ini kan di lingkup universitas, di lingkup karir sebagai dosen, pernah tahu nggak Mas Bagas sendiri mungkin punya teman yang misalnya apply job di Indonesia juga tapi tidak di lingkup pendidikan tinggi, apakah mereka juga harus banget penyetaraan atau mereka bisa apply aja kerja di corporation yang nerima gitu? Kalau corporation segala macam, saya rasa tetap harus penyetaraan. Oke. Validnya, maaf ya, ini saya disclaimer, validnya saya belum tahu apakah harus pakai penyetaraan kalau atau enggak. Cuman minimal itu kalau kita mau S3 lagi itu wajib ada penyetaraan. Oke. Jadi intinya sih kayak misalnya gini, ijazah kita belum ada penyetaraan,
itu kayak kita belum diakui oleh negara Indonesia kalau kita Oke. udah pernah S2. Oke. Nah, supaya negara kita, Kemenristek kita itu ngakuin kalau kita sudah S2 atau S3 itu harus ada yang namanya penyetaraan. Jadi Oke. saya rasa wajib, nggak susah kok, yakin nggak susah, nggak ribet. Dan juga jangan nunda. Biasanya teman-teman saya itu kebanyakan nunda. Nah, itu yang jadi masalah itu. Oke. Nunda menyetarakan. Oke, berarti memang lebih baik kalau walaupun tidak berkarir di dunia pendidikan pun lebih baik tetap penyetaraan aja ya karena untuk amannya biar bisa kerja di Indonesia ibaratnya. Betul, betul Bang.